Dulu kan saya main counter ya, main counter HP, harga kontrakan naik terus kan. Sampai saya mikir kalau saya punya anak bini nanti makan dari mana kalau counter itu harganya naik terus. Akhirnya udah saya mutusin main di Shopee. Cuman dari situ tuh mental saya malah perasaan saya lebih kuat ketimbang rasa takut saya itu. Kok orang lain bisa, saya kenapa nggak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, pemilik usaha ternak sapi perah dan pengumuman sapi kurban yang alamat di daerah Cipayung, Depok. Kalau awal mulai itu bisa dibilang ini lanjutin estafet aja ya, estafet dari orang tua yang kebetulan juga sebelumnya itu ternak sapi. Saya mulai itu tahun 2010. Ya dari orang tua itu sempat bisa dibilang mengalami kolab ya, kebangkrutan. Nah situ ada motivasi buat ngebangkitin usaha yang udah ada gitu. Alhamdulillah kesininya bisa lebih dari yang sebelumnya. Kalau basic mah dulu kuliah informatika, cuman ya emang darah taninya ngalir, ada peternak ngalir itu ketarik aja buat di sapi ini. Kalau untuk susahnya itu enggak sih, kebetulan kan saya juga sehari-hari dari kecil ngelihat orang tua, lihat bapak kan gimana cara dia ngurus sapi. Ya basic-basicnya ngasih makan, mandiin itu udah ada. Cuman selebih itu kayak pemilihan bibit, terus nyari tahu sapi yang bagus untuk perah kayak gimana, buat bibit yang kayak gimana yang bagus itu mungkin yang nggak dapat di pelajaran mungkin itu gitu. Itu dapatnya itu dari pengalaman aja. Jadi intinya di sapi itu lebih ngajarin kita gagal dulu baru bisa maju gitu. Bukan berarti harus gagal ya, maksudnya seenggaknya itu belajarnya dari pengalaman aja. Sapi yang bagus itu yang kayak gimana, dari kaki-kakinya. Kalau sapi perah kelihatan dari perutnya juga, dari kulitnya gitu. Kalau kegagalan ya kayak sapi itu kan namanya binatang hidup ya, ada yang mati itu nggak bisa dibilang gagal, itu bisa dibilang resiko gitu. Dan resiko itu imbang sama profit yang didapat juga. Jadi kita jangan mental harus kuat kalau untuk usaha itu. Ya sampai mati jangan mikirin kayak gitu, jatuhnya ntar malah mentalnya down, usaha malah jadi berantakan tuh. Udah hadapin aja, setiap bidang pasti ada resiko. Itu aja. Kalau buat kesulitan tuh selama 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun itu baru berasa itu ya pas pandemi aja baru berasa. Itu juga buat centengin hati, nggak di sektor ini aja kok, semua juga ngalamin kesulitan. Jadi kita mesti survive aja gimana gitu. Ya kebetulan juga saya nerapinnya itu semua serba tradisional, jadi biar bisa nyerap tenaga pekerja itu banyak dari lingkungan warga-warga sini juga gitu. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan keadaan sulit kayak gini. Awalnya itu dulu kan saya sebelum main sapi perah itu nggak mau sebenarnya di sapi. Karena punya pikiran, wah kalau saya nurusin sapi, kalaupun saya bisa hebat, itu orang mandangnya ke orang tua saya yang hebat gitu. Cuman pas saya nikah baru mikir ya. Jadi dulu kan saya main counter ya, main counter HP, harga kontrakan naik terus kan. Sampai saya mikir kalau saya punya anak bini nanti makan dari mana kalau counter itu harganya naik terus. Akhirnya udah saya mutusin main di sapi. Dengan mikir tuh nggak mungkin kalau nggak durhaka banget dinaikin kontrakan, emang nggak bayar kontrakan sih gitu. Jadi nggak mungkin diusir kalau nggak durhaka banget sama orang tua kan. Awal saya satu, nah apesnya lagi pas satu itu mati. Jadi saya beli itu waktu itu sapi masih harga 9 juta, sakit, jual cuma harga 4 juta. Cuman dari situ tuh mental saya malah perasaan saya lebih kuat ketimbang rasa takut saya gitu. Kok orang lain bisa, saya kenapa nggak bisa gitu. Ya jujur kalau masalah segi pemodalan kebanyakan dari teman dan juga nggak bisa lepas dari perbankan karena ini gede banget, bisa di angka MM-an. Ya asumsinya kalau satu per ekor sekarang 25 juta, kapasitas 80, ya bisa dihitung lah bisa di angka berapa M gitu kan. Kemarin tuh pas pandemi itu agak kacau lah dari segi keuangan, terus dari pakan sapi. Terus juga kita kan dapat dampak tuh sapi karena pakannya kurang, ada wabah, itu bisa sampai 12 ekor
mati gitu aja kan. Kalau masa penyakit setiap tahun ada ya penyakit, cuman mungkin waktu kemarin itu karena pakannya dia kurang, vitamin dia kurang, nutrisi dia kurang, serang penyakitnya itu lebih gampang kalah sapinya itu 12 ekor. Itu sempat di titik terendah saya, wah apa ini udah akhir dari usaha saya gitu kan. Ya cuman coba mikir ulang, sayang, terus mikirin banyak tanggungan juga. Ada bantuan dari pemerintah kan yang masa restruk. Cuman kalau buat saya nih sebagai pelaku usaha ya, itu restruk itu alhamdulillah ngebantu. Cuman bukan solusi. Buat pelaku usaha kayak saya tuh, kalau restruk itu kan cuman untuk mempertahankan gimana nggak kolab, bukan untuk ngerangsang gimana cara bangkit. Nah lebih baik bijaknya lagi tuh ada bantuan modal, istilahnya bisa dibilang top upan lah gimana biar ini bisa stabil lagi, karena duit yang hilang kemarin karena pandemi itu nggak bisa balik dengan restruk doang gitu. Sedangkan kebijakan yang saya dapetin tuh yang udah restruk nggak bisa top up gitu aja. Jadi intinya tuh kalau buat pelaku usaha ditanya gimana, bukan gimana maunya, gimana jalan keluarnya nih untuk keluar dari ini. Karena kan biar gimana ya kita ya kami nih pelaku usaha tuh ujung tombak dari perekonomian Indonesia gitu. Jadi gimana kita gerakin roda perekonomian, insya Allah nanti stabil. Kalau harga karena permintaan juga sekarang alhamdulillah ya pas COVID yang bisa dibilang gelombang kedua ini ya, itu permintaan banyak banget. Saya juga sampai bingung gitu ngatur-ngatur kan, dari yang minta 40 liter saya kasih cuma 20. Nah imbas juga ke harga. Harga itu bukan semena-mena saya naikin harga juga, bukan karena permintaan itu. Karena emang pakannya itu kan kita sinerginya sama pabrik tahu ya. Pabrik tahu juga kedelainya naik, harga ampas tahunya naik juga. Jadi kita ada penyesuaian harga. Nah biasa saya jual dari 8.000 sampai 10.000. Nah sekarang tuh di angka 10.000 sampai 12.000 per liter. Kalau buat produksi sekarang di angka 150 sampai 170 ya, ada penurunan juga produksi. Karena juga kan kemarin kan saya juga usahakan nggak fokus di sapi perah aja, ada sapi potong kurban. Kemarin pakannya mungkin kebagi ya ke sapi kurban, jadi produksi sapi perahnya itu menurun. Yang biasa di angka 250 sampai 300, sekarang paling di angka 150 sampai 200. Itu kan proses ya, nanti juga insya Allah pelan-pelan adaptasi lagi, dia bisa stabil lagi. Nah untuk saat ini kebutuhan itu ya saya bilang itu, jadi ke berapa liternya itu karena orang kan mesennya itu via WA ya, WA nanti saya mesen 40 gitu. Kalau buat inci per harinya saya nggak paham, cuman intinya buat per hari itu nggak cukupin untuk konsumen gitu. Jadi kalau pukul ratanya aja kalau di angka 70, cuman itu kotor ya, belum karyawan, belum pakan itu. Ya kalau bersihnya saya nggak tahu dah, pokoknya buat makan mah buat anak sekolah ya sekitar 30-an mungkin ada per bulan. Kalau buat ternak sapi itu ya itu bisnis yang menjanjikan karena bukan peminatnya ya, yang bisa terjun itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi bisa dihitung juga daerah-daerah Jakarta, Depok itu peternak sapi nggak sebanyak usaha-usaha lain lah. Jadi lebih enak gitu untuk penjualan apa tuh lebih enak. Tanpa kita pasarin pun orang nyari info sendiri gitu. Jadi bisa dibilang saya duduk aja di rumah, jadi ntar orang WA aja gitu. Karena emang peternak itu lebih dikit di daerah sini gitu. Jadi kita nggak keluar bawa-bawa kemana, di sini aja orang datang beli gitu. Kalau kualitas susu itu dari pakan ya, pakan yang penting dia stabil aja. Masalah pakan, takarannya, waktu makannya, insya Allah tuh bagus susunya. Kalau makannya kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak, ntar waktunya meresnya jam segini, makannya jam segini, itu yang bikin dia stres, kualitas susunya turun gitu. Dia itu sensitif banget ke sapi perah. Beda kalau sapi banteng ya, sapi laki itu nggak terlalu sensitif gitu. Kalau ini sensitif lah dia, dari masalah mandi, mesti adem, mesti basah gitu. Kalau saya jual mentah kayak gini ya Mbak, kalau jual mentah kayak gini, nah masalah diolahnya itu balik ke konsumen yang jual lagi. Jadi saya jual itu nggak tahu, ada yang bikin kefir, ada yang bikin tahu susu, ada yang bikin yogurt gitu kan. Itu di luar itu. Cuman emang ya saya bilang itu, makanya usaha ini juga selain karyawan yang kerja di sini, ini menopang hidup mereka yang jualan juga kan. Itu banyak juga itu yang ada kontribusinya buat ekonomi gitu. Kalau kapasitas di sini 80, cuman kalau sapi perah itu di angka 35-an. Selebihnya itu sapi potong untuk pengemukan Idul Adha. Cuman karena emang kemarin habis jual Idul Adha nih, makanya kandang kan banyak yang kosong. Jadi saya yang rusak-rusak kayak rapihin dulu gitu.
sebelum datang lagi nanti insya Allah di bulan-bulan depan tuh bisa penuh lagi gitu. Jadi kayak yang kerja juga kan habis kemarin capek banget, libur dulu ganti-gantian. Jadi nanti sebulan kita start lagi, kita fighting lagi sebulan lagi gitu. Kalau masa segi hitungan bisnis ya nggak masuk, beban lebih berat, cuman pengennya itu ya kita berguna buat banyak orang, itunya bukannya sosok agama gimana ya, cuman emang itu niat saya kayak gitu, pengennya tuh makin banyak ngajak orang kerja tuh ada rasa senang beda di hati gitu. Kalau di sini tuh dari pagi kita mulai jam pada subuh, itu sapi semua mandi dulu. Kita biasain tuh pengennya nggak steril-steril banget, cuman pengen tuh bersih maksimal gitu. Jadi kan ada yang kerja tuh ada 5 orang, masing-masing punya peranan, ada yang bagian ngasih makan, ada yang bagian mandiin. Nanti bareng tuh setelah mandi semua, ada yang ngasih makan, ada yang merah. Nanti di packing sini itu udah masuk orderan, dibawa. Nah kalau untuk pengolahannya itu, kalau susu itu dia kan netral ya, kita masak dikit nggak perlu terlalu mendidih, itu udah bisa dikonsumsi. Sebenarnya kalau mentah pun sebenarnya sih bisa, cuman amisnya itu yang kadang-kadang orang agak nggak suka itu. Nah kalau mau dicampur ke coklat masuk, campur kopi masuk, ke sirup masuk, itu netral, jadi campurnya juga dikit juga udah berasa gitu. Ya harapannya bagi teman-teman yang mau mencoba usaha sapi, coba aja, peluang itu ada, bisa dibilang gede. Kita harus punya tekad yang bulat, kemauan, sama jangan berani bukan berarti nekat ya. Kalau berani itu kita punya perhitungan segala macam. Nah kalau nekat tanpa perhitungan, jadi kita harus berani, cuman jangan nekat. Ya kalau ada teman-teman yang mau sharing-sharing bagi pengalaman ke saya, silakan datang, kontak nomor saya. Insya Allah saya siap berbagi-bagi pengalaman ya, bukan bagi ilmu juga, saya masih belajar juga di sini. Jadi kita bagi pengalaman. Kalaupun ada yang mau buka kandang, mau apa, kita ngobrol bareng, ngopi bareng lah. Kita majuin usaha tani Indonesia. Pertanian Indonesia maju, maju.